Iya, drawing class itu awalnya sih kita tidak berpikir bahwa itu akan menjadi satu regulasi proses pembelajaran ya, yang kontinu gitu. Tapi lebih melihat sebagai solusi pada saat itu. Jadi seperti biasa kan, apalagi di awal-awal berdirinya seni rupa murni ya, sebagai satu prodi gitu. Dimana kalau seni rupa murni itu kan salah satu kiblat dari proses pendidikan itu, si goalsnya itu kan kesenimanan ya, artinya berkarya dan sebagainya, itu jadi satu hal yang apa ya, sudah jadi nafasnya harusnya gitu. Nah, karakter-karakter mahasiswa itu kan mulai terbentuk seperti memberi atmosfer ya pada umumnya sekolah seni ya. Kan beda kalau yang lain kan desain sebagainya gitu. Itu kan secara ini sebetulnya agak berbeda. Meskipun nanti di drawing class itu ternyata nggak hanya juga sebatas seni rupa murni, tapi kegelisahan yang munculnya memang dari anak-anak seni rupa murni awalnya gitu. Jadi seperti biasa kan kalau habis kelas atau ada apa gitu, selalu ada ruang di mana mereka itu tidak sepenuhnya menemukan di kelas formal gitu ya, mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi saya pikir masalah ini juga bukan hanya di kita karena misalkan soalnya lemah dan lain sebagainya, bukan, atau misalkan kurang sempurna. Tapi saya pikir di semua kampus, di semua kelas pasti begitu ya. Artinya tidak ada lah, hampir tidak ada lah semua kebutuhan mahasiswa itu dalam hal berekspresi atau bereksperimen gitu, itu disediakan di ruang kelas. Hampir tidak ada sebetulnya, atau paling enggak hampir tidak ada yang sempurna, pasti ada celah kosong yang mereka itu nggak menemukan gitu. Nah, lewat obrolan-obrolan di pinggir-pinggir kelas, di pendopo, di kantin dan sebagainya, ya saya mencium aroma itu bahwa mereka tuh pengen bikin ini, pengen bikin itu dengan segala keterbatasan itu gitu ya. Seperti biasa kan seni rupa itu kalau misalkan dalam konteks memanifestasikan ide ya, gagasan, itu terbilang kalau misalkan kita pakai konvensi gitu, rata-rata itu punya kebutuhan material yang cukup mahal gitu. Nah, itu yang ingin saya jawab gitu ya, karena ya ketika misalkan beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, apa iya berkarya atau kesenian itu harus berhenti gitu kan. Nah, drawing class ini menjawab itu bahwa dengan menggambar gitu ya, dengan media yang paling sederhana sekalipun kita bisa berkarya. Dan pelan-pelan saya menunjukkan itu ke mereka sampai mereka terbuka dengan pikiran itu. Jadi nggak harus seideal misalkan pengen seperti seniman siapa dengan material apa, studio yang besar dan sebagainya gitu ya. Tapi dengan konsep menggambar sebagai satu strategi berkarya gitu, yang nantinya hubungannya memang sama teknis, tapi sebetulnya bukan hanya soal teknis, tapi juga bisa menyusur ke spirit, bahkan ke estetika tersendiri gitu ya. Mereka akan nemuin metode yang paling dekat dengan dirinya, dan akhirnya secara ya lamban lah ya, nggak ujuk-ujuk kemudian kita declare gitu ya, jadi ini jadi itu, enggak ya, ngumpul lah, mulai tuh mereka ada ketertarikan sampai akhirnya menjadi satu game tersendiri buat mereka, karena dimunculkan ya, kebetulan saya misalkan orang yang senang dengan proses-proses workshop gitu ya, senang dengan persoalan-persoalan kreativitas, ngebangun kreativitas, karena saya melakukan itu bukan hanya di ISBI, bukan hanya di ruang-ruang formal gitu, tapi juga di luar ruangan itu saya concern dengan itu, meskipun nggak ada naungan secara formalnya gitu ya. Dan lewat pengalaman yang saya miliki berhasil tuh ceritanya memancing, katakanlah memancing semangat mereka, membangun etos kerja lewat hal yang sederhana sampai kurang lebih 6 bulan gitu, atau 4 sampai 6 bulan lah ya, saya anggap 1 semester gitu.
di luar kelas ya, di luar kelas formal, kita bisa pameran gitu, bisa pameran, dan dari pameran itu lonjakannya luar biasa. Yang tadinya mereka nggak percaya diri misalkan gitu ya, bahwa karya begitu tuh belum jadi karya gitu ya, atau misalkan dengan teknik yang sesederhana apapun gitu, ternyata dengan satu proses yang panjang itu saya bisa mengarahkan mereka sampai bisa dipublish, saya bisa dipamerkan gitu. Dan ceritanya itu seru banget, sepanjang proses itu tuh seru banget ya, karena ya mereka angkatan pertama seni pemurni ya, artinya Tahun berapa itu, Bang? itu 2011. Wow. 2010-2011 ya, kan kita berdiri 2009 seni pemurni itu kalau tidak salah. Terus ya biasalah namanya prodi baru gitu ya, sama seperti dulu saya sebagai alumni seni rupa yang di angkatan kedua itu kan menyadari betul bahwa itu pasti gonjang-ganjingnya, ya maksudnya ya nggak ada lah ujuk-ujuk sempurna gitu ya. Tapi justru saya memanfaatkan celah yang memang mereka sedang eksperimen itu kan sama ya, dosen-dosen juga mereka sedang trial error kan, gimana sih cara ngebangun satu arah pendidikan dengan sistem yang baik itu kan nggak sebentar, butuh 10, 20, 30 tahun ya secara berjenjang. Itu kan kalau kita ngomongin tentang proses peradaban, kebudayaan itu kan rata-rata 30 tahun masa itu. Nah, kita kan nyobain di awal. Jadi ketika itu terjadi riak-riak, kegelisahan dan sebagainya, terus kita juga melihat celah-celah kosong yang memang harus diisi, itu kan itu jadi menarik ya. Jadi ya udah saya memberanikan diri mencoba langkah-langkah kecil, dan menurut saya sih alhamdulillah itu bisa menjawab ya. Bisa menjawab sampai lahirlah waktu itu kalau tidak salah akhirnya temanya yang keluar di pameran itu dogma gitu ya. Pamerannya di Rumah Proses. Saya lupa berapa orang ya, ada sekitar 7 atau 8. Dari sekian banyak ya, dari sekian banyak itu biasa ya kan ada seleksi alam gitu ya. Dan kita mulai memainkan semacam game gitu ya. Game itu aturan main dan lain sebagainya itu dibuat oleh mereka sendiri gitu. Jadi kayak misalkan membuat karya atau melatih garis misalkan sekian hari sekian lembar, terus mencari tema, mencari objek dan sebagainya gitu. Nah, proses-proses itu tuh aturan mainnya gitu, termasuk nanti proses pembiayaan dan sebagainya itu dibikin oleh mereka sendiri. Sehingga mereka ketika komitmennya tidak bisa terbayar, tidak terpenuhi, maka mereka sadar diri bahwa mereka terdelet gitu ya, terdelet oleh sikapnya sendiri gitu deh, karena aturan yang mereka yang bikin. Itu senang sekali karena ada satu masa misalkan di puncak sebelum menuju pameran itu kan ketegangannya gitu ya, tegang banget gitu ya. Terus kita juga belajar bukan hanya soal berkarya gitu, tapi yang paling penting itu memang soal sikap mental gitu ya. Makanya ruang dialog, ruang kritik itu di awal-awal itu tuh cukup keras. Sehingga mereka ya ada yang kaget, tapi kemudian kerasa sih terlatih. Dan hari ini ya, ini yang saya meskipun saya tidak pernah mengira atau tidak pernah berharap terlalu jauh ya, tapi hari ini membuktikan bahwa anak-anak itu semuanya jadi gitu. Hampir 90% secara medan sosial seni mereka sekarang sedang berkiprah di Indonesia gitu. Nanti bisa disebutkan misalkan sini di mana, ini di mana, dan luar biasa maksudnya gitu. Ya senang. Ya kalau secara apa ya, ya karena ya saya merasa karena saya mungkin yang paling tua, yang juga yang paling pada saat itu yang paling punya pengalaman dan bisa merangkum mereka, ya saya sendiri. Tapi dengan bekal misalkan masuk pada dinamika mereka, masuk pada irama emosi atau katakanlah mindset mereka, saya tidak merasa sendirian. Karena kemudian ternyata ya mereka bertanggung jawab untuk terus merayakan itu ya, gitu ya. Menjadikan mereka bertanggung jawab. Iya, betul. Itu ya. 2011 sampai sekarang. 14 tahunan ya.
Saya ada kok itunya, fotonya gitu. Mau lah tuh. Fotonya ada, Ada dokumentasi perjalanannya juga. ada. Ya alhamdulillah untuk dokumentasi saya salah satu yang cukup tertib ya, meskipun nggak seluruhnya sempurna, tapi step by stepnya meninggalkan jejak adalah dokumentasinya gitu di drawing class tuh. Tapi sampai sekarang juga sebenarnya saya nggak menganggap itu harus wah bagaimana atau apa, ya udah organik aja karena berangkatnya kita dari hal yang organik gitu ya. Kan ada juga kan teman-teman yang menyarankan dibentuk jadi organisasi yang formal atau apa dan sebagainya. Betul sih, pengen juga gitu kadang-kadang, tapi nggak tahu ya. Kadang-kadang ya itu tadi saya tuh nggak berhenti di situ. Jadi maksudnya tuh kadang-kadang ini lagi jalan, ini belum selesai, muncul ide gitu ya, atau muncul stimulus dari mana lagi gitu yang bukan tentang itu. Maksudnya kayak makanya kan ada Invalid Urban, ada Putik Meraki, bahkan ada ya katakanlah embrio-embrio lain yang memang didirikannya oleh komunitas-komunitas lain. Cuman maksudnya di situ saya sebetulnya menjadi salah satu yang mensupport mereka bangun gitu ya, berdiri gitu. Jadi banyak banget, makanya dulu juga ada tuh kalau misalkan mau ini saya sedikit menyepil yang sebenarnya yang cukup fundamental itu kalau hubungannya dengan saya dan seni rupa SB itu Invalid Urban. Invalid Urban. Nah, Invalid Urban ini lebih ke eksperimental. Jadi bukan drawing, bukan apa gitu ya. Nah, ini sedikit ini aja, cuplikan. Karena kebetulan saya baru pertama kali itu ikut penelitian bertahun-tahun, baru kemarin saya ikut penelitian dan saya ngangkat Invalid Urban gitu. Karena ini salah satu komunitas, boleh dianggap komunitas awal berdirinya seni rupa, dan kemudian dengan sangat sadar komunitas itu berdiri karena akar komunalnya, akar istilahnya geografisnya. Maksudnya di mana dia berdiri dia harus punya karakter, itu harus disedot, ditangkap gitu ya. Kan banyak lahir komunitas-komunitas, tapi kok sama ya dengan komunitas yang lain. Kok saja, artinya bukan soal ujuk-ujuk ingin mencari karakter, bukan. Tapi kita sadar betul, maksudnya ketika kita lahir di sini, sebetulnya energi apa sih yang kita tangkap, apa dan sebagainya, apa nggak bisa kita merumuskan itu menjadi satu metode tersendiri gitu ya, supaya kemudian di mana kita lahir itu nggak lepas gitu ya. Nah, saya itu mengadopsi karena dulu kan seni rupa itu boleh dianggap semacam ada di bawah image seni rupa pertunjukan. Iya, karena ya kan? lembaga penaungannya seni pertunjukan. Iya, dulu tuh kan gitu. Jadi kita tuh nggak akan lebih dari hanya seorang skenografi, penata artistik. Kesannya begitu ya dulu tuh. Nah, dengan kesadaran saya yang memang ya mungkin kelebihan sekaligus salahnya gitu ya. Salahnya saya masuk ke sini itu saya punya background sebelumnya. Artinya punya pengetahuan lain gitu ya. Nah, ketika dibawa ke sini itu ya saya mencoba itu diterapkan paling tidak dalam soal analitik gitu ya, menganalisa persoalan dan sebagainya dengan pengalaman. Nah, akhirnya saya mengangkat seni rupa pertunjukan gitu. Jadi seni rupa pertunjukan artinya seni rupa pertunjukan itu ditarik sebagai salah satu prinsip. Makanya bersifat komunal, bersifat ensemble gitu ya, di Invalid Urban itu ensemble. Nah, itu ensemble itu kan salah satu ciri dari orang-orang pertunjukan gitu. Artinya tidak ada main kan kalau dari seni rupa murni itu cenderung individual kayak gitu. Nah, di Invalid Urban enggak, kita bergeraknya komunal gitu. Dan itu juga lumayan sebetulnya secara karakter, secara karya dan sebagainya. Untuk Bandung, Jakarta kita diterima, bahkan kita sempat masuk Biennale Jakarta dan sebagainya gitu. Dan itu juga alumni. Cuman ya sebetulnya kita tidak pernah eksklusif misalkan ya, ini ISBI, itu nggak pernah. Cuman sadar aja bahwa kita lahir di sini,
energi yang berputar di sekitarnya harus kita tangkap sebagai bagian dari entah itu nilai, entah itu spirit, entah itu katakanlah knowledge-nya dan sebagainya gitu. Tapi di luar itu kita terbuka pada siapapun. Makanya di pergerakan berikutnya Invalid Urban tuh hampir beberapa kampus masuk gitu ya. Sama seperti drawing class juga ketika dia udah mulai ini ya siapapun bisa masuk gitu. Jadi Gitu sekarang sih. mah umumnya bisa masuk, bisa Iya. gabung dengan drawing class. Tapi Siapapun. dengan vibes yang sama. Walaupun misalnya sudah masuk tuh orang-orang dari luar, atmosfernya tetap sama nggak Kang? Kalau atmosfer dinamis ya, kalau menurut saya juga tidak pernah misalkan mematok tentang satu metode itu jadi eksklusif, jadi kaku gitu ya, jadi pasif enggak. Jadi saya percaya banget bahwa ketika hari bergerak, ketika sesuatu tumbuh, itu segala sesuatu itu pasti akan berubah gitu ya, dinamis gitu. Dan saya percaya pada anak-anak muda yang sekarang itu mereka punya perspektif tersendiri, punya ini sini. Saya harus ngikutin mereka. Ngikutin dalam pengertian bukan meninggalkan, tapi mencoba mengambil bagian-bagian yang saya pikir itu yang membuat saya selalu tidak pernah merasa tua, tidak pernah merasa jadi masa lalu gitu. Saya ada di barisan mereka yang terus tumbuh gitu. Itu sih asiknya. Meskipun kadang-kadang lupa diri ya, so iya aja merasa tidak tua gitu. Iya sih, kelebihan kerja di kampusnya gitu kan. PDW-nya selesai muda gitu. terus gitu. Ya kan prinsip-prinsip saya juga ketika mengajar juga yang saya perlakukan kan itu ketika saya berhadapan dengan sekian mahasiswa gitu. Ya semua mahasiswa itu bagi saya, misalkan ada 30 mahasiswa, buat saya itu adalah 30 keajaiban. 30 amanah gitu ya. Yang kita nggak pernah tahu sebetulnya, dan kita harus mencoba mendekati mereka satu persatu. Makanya kalau saya mengajar itu berat itu maksudnya alot gitu ya. Karena saya tidak memukul rata gitu. Sehingga ya kalau misalkan ada asisten ikut pasti akan ngerasa ini ribet banget sih Pak Nanang deh gitu. Jadi detail sendiri. Karena saya harus nemuin yang ke dalam konsep spiritual saya itu harus nemuin mereka yang udah diamanahkan. Pasti Tuhan itu menghadirkan mereka enggak begitu saja gitu. Terus harus ketemu dengan saya. Ya, saya berusaha menggali, ya syukur-syukur kalau menemukan dan kemudian menumbuhkan apa yang mereka punya gitu kan. Dan itu tidak rata pasti kan. Makanya saya bilang 30 mahasiswa itu 30 keajaiban. Saya harus siap gitu. Berarti pendekatan itu dipakai juga buat si drawing class itu ya? Iya. Itu salah satu strategi di drawing class itu kan bukan ngasih tugas kosong ya. Tapi dimulai dari nah ini ada satu strategi yang diterapkan sampai sekarang saya pakai di beberapa mata kuliah, di beberapa kampus juga, itu artbook. Artbook itu kalau di perpus, orang-orang perpus ya ngelihatnya buku harian, daily gitu, ya jurnal ya jurnal, daily jurnal gitu. Nah itu yang paling buat saya memungkinkan saya paham, bisa ada jembatan untuk memahami seseorang gitu ya. Karena di buku itu jadi saya bilang misalnya gitu, jadi awalnya sih tugas. Triggernya tugas, bikin sebuah buku ukurannya berubah-ubah sih, tapi yang umum yang kemudian saya terapkan sekarang itu 20 kali 20 cm. Tidak ada alasan apapun tentang 20-20 ya. Pokoknya bikin 20-20, harus bikin sendiri, nggak boleh beli, cari kertas masing-masing, dijilid sendiri, bikin buku itu gue banget menurut kalian. Gitu. Buku itu adalah kalau misalkan kalian mengeluh tidak punya studio, kalian mengeluh tidak punyanya, buku itu adalah studio kamu. Kamu boleh ngomongin dosen di situ, kamu boleh ngacapruk, kamu boleh marah-marah, pokoknya kamu semuanya di situ. Gitu. Tapi saya bilang, bangun kesadaran bahwa ketika kamu melakukan sesuatu, mau curhat-curhat dan sebagainya, kamu orang seni rupa loh. Artinya pasti ketika nyoret-nyoret apapun adalah ya diindah-indahkan atau di-create sedemikian rupa, atau juga mungkin dibebaskan juga, pasti ketika nanti dibebaskan juga bakal muncul karakter itu. Dan saya nemuin akhirnya dari beberapa bertahun-tahun melakukan itu gitu, kadang-kadang takjub, kadang-kadang sedih, kadang-kadang sebel gitu, kadang-kadang saya sampai nangis gitu ngeliat begitu. Ada loh misalkan tiba-tiba saya nemuin salah satu artbook gitu ya,
terus ada teks di dalamnya. Teksnya itu bunyinya gini, saya tidak pernah minta dilahirkan oleh seorang monster seperti Anda, gitu. Ngeri kan? Saya tuh, wah ini tuh berarti tentang keluarganya, tentang apa. Dan saya telusuri, dan memang akhirnya kadang nggak ada tujuan, tapi maksudnya yang kayak gitu sering ya. Kita sering masuk seni mungkin ya. Seni itu memang sering nyerempet ke hal-hal yang sifatnya individu ya, personal gitu. Dan rata-rata memang terhubung lah sama sejarahnya setiap orang itu gitu ya, yang mungkin tertutup sebelumnya dan sebagainya gitu. Hampir tiap tahun kalau di kelas itu pasti ada, maksudnya yang dari bawaan tuh dari keluarga, dari apa, mau yang apapun lah gitu ya. Dan saya coba menjadi bagian. Jadi kalau misalkan kalau mereka punya persoalan tuh istilahnya ya saya bisa kok dijadikan pendengar gitu ya, minimal pendengar, atau dalam bahasa kasarnya nggak apa-apa saya tong sampahnya kalian gitu. Jadi kalian yang buruk-buruk atau nggak apa, supaya jadi kalian jadi bersih, silahkan curahkan. Tapi itu juga dengan pendekatan yang nggak semua ya, maksudnya dengan pendekatan yang lama gitu, sampai nunggu kliknya sendiri, mereka sendiri yang akan memulai, jadi bukan saya. Jadi kita nggak meminta misalkan, ayo ini enggak, santai aja, pura-pura kita nggak ngerti aja gitu. Tapi setiap ada persoalan gitu, nah di baik itu di Inspired Urban maupun di drawing class, metode itu digunakan gitu, dan lebih ini ya, karena sedikit kan kalau di kelas mah kadang-kadang kita boleh punya statement kayak tadi, tapi faktanya ya saya sebagai individu menghadapi setiap hari 30 mahasiswa yang berbeda-beda kan repot ya. Artinya pastilah, dan saya mohon maaf gitu ya ke mereka bahwa ternyata saya nggak bisa, tubuh saya terlalu kecil gitu, terlalu sempit untuk bisa menerima banyak hal dari kalian. Nah, tapi kalau dalam proses di drawing class karena jumlahnya sedikit, saya bisa lebih intens gitu. Apalagi di Inspired Urban ya. Kalau di Inspired Urban kan memang bukan kelompok belajar dalam pengertian keluar masuk semuanya, tapi kita memang keluarga gitu yang terus berkarya. Ya anggota berkembang, tapi tidak kan beda kalau di drawing class itu kayak ada kelas gitu ya. Jadi kelas ini, kelas itu terus naik apa masuk lagi dan sebagainya. Nah kalau di Inspired itu ya sebuah komunitas saja gitu. Yang menurut saya yang unik gitu, unik atau bisa jadi sih sebetulnya buat orang-orang modern, orang-orang yang punya ini katakanlah langkah-langkah atau perspektif yang bagus, kita memang terbelakang ya. Terbelakang itu artinya kita nggak seperti itu, nggak seperti wah punya satu rencana panjang gitu ya, ada schedule, enggak, organik gitu. Dan ini juga jadi pertanyaan pada akhirnya waktu itu di Solo, Mas gimana sih caranya punya satu klub atau komunitas yang nggak pernah mati gitu ya, tidak bubar gitu. Jawaban saya sangat sederhana, jangan takut bubar. Gitu jawaban saya. Jadi kalau mau bubar aja, nggak apa-apa. Dan sampai sekarang juga gitu, nggak apa-apa. Di Inspired Urban nggak ada, drawing class nggak ada, biarin aja gitu. Tapi kok ada terus ya, maksudnya ya ada. Insya Allah Inspired Urban nanti di bulan kalau jadi November atau Desember itu ada uncut, salah satu pameran unik juga kalau jadi ya di Pabrik Kina. Kita bikin event juga di situ. Udah lama nih ini Inspired Urban nggak keluar, tapi orang-orang tahu kok ketika si A dapat kompetisi ini, si B dapat kompetisi ini, sini pameran terutama yang pameran-pameran selektif gitu ya. Mereka tahu oh itu Inspired Urban. Jadi secara ini ya nggak pernah mati pasti gitu. Dan kita juga nggak pernah berseteru untuk mempertaruhkan misalnya, atau itu punya saya, ini bukan kami dan sebagainya, nggak pernah. Jadi ya biarin aja lah gitu. Tapi orang tahu kok bahwa anak-anak itu lahir dari situ gitu. Pernah bermukim, pernah berteduh di ruang-ruang itu gitu, dan tumbuh di situ di awal. Kang, kalau melihat pergerakan ini ya Inspired Urban, drawing class itu kan lahirnya dari sini kan gitu. Apakah kami yang tidak update atau pergerakan kalian yang terlalu senyap,
kok seolah-olah di ISBI itu tidak ter-up gitu, tidak terangkat. Aduh, nggak tahu juga ya. Saya juga sebenarnya tidak terlalu. Atau kalau tidak secara personal atau lainnya nggak tahu. Oh ternyata ini di Saudara Paten banyak pergerakan dalam bentuk komunitas-komunitas seperti begini gitu. Iya ya, kenapa ya? Tapi teman saya pernah mengkritik dan itu ternyata benar gitu ya. Kita itu kadangkala tidak terlalu memikirkan untuk melakukan semacam glorifikasi, gitu ya. Kan ada beberapa kampus itu dikit-dikit up, dan itu bagus. Maksudnya kesadaran itu kan kesadaran organisasi ya. Ya untuk setidaknya kampus seni itu meriah lah gitu, iya. ayaan lah gitu. Nah saya tuh pernah ada seseorang yang mengkritik itu, ini harusnya tampil tuh di videotronnya ISBI, ini harus tampil di videotron ini gitu. Sekarang gini ini sebetulnya salah satu saya nggak mengatakan puncak ya, tapi saya pikir ini pencapaian, meskipun bukan ya nggak secara lembaga, tapi semua orang pada saat itu pada saat dia naik panggung, ketika dia dapat penghargaan, lalu orang itu mengucapkan selamatnya itu ke saya, orang-orang tuh, dan itu dari berbagai-bagai. Wah, anak-anak Kang Nandang jadi semua gitu ya, antara bahagia dan haru dan sebagainya, pasti senang lah ya saya gitu. Terus kemudian berikutnya bahasanya berubah, estetika sedang bertiup ke selatan gitu. Ini pasti nggak dipahami kalau dalam pengertian ISBI atau maksudnya orang-orang di luar seni rupa ya. Tapi kalau orang yang bergaul di seni rupa paham itu, karena seni rupa itu yang sejauh ini Bandung terutama itu kan seakan-akan ya dikontrol atau dikuasai atau secara positif ya, bukan disetir sih. Tapi mestinya saya sih mengatakan ini positif aja gitu. Itu ITB kan yang sangat kuat gitu. Nah tiba-tiba pada setelah itu orang-orang ITB ini, teman-teman kita juga gitu, itu bikin penelitian tentang estetika selatan gara-gara salah satunya itu. Dan itu eventnya apa? BACA. BACA itu Bandung Art Contemporary Competition yang diadakan oleh Lawang Wangi, dan itu salah satu kompetisi cukup bergengsi dan sangat konseptual. Bertahun-tahun yang menang itu kalau nggak ITB isi Jogja atau mana gitu ya. Nah kemarin itu 3 anak kita gitu masuk, dan kemudian salah satunya adalah juara dan juara umum. Gitu. Tentu saja tidak segegap Gempita kalau misalkan kita juara-juaraan ya, karena ini beda. Tapi itu sebetulnya jauh lebih dalam tanda kutip dalam pemahaman saya ini sangat ya membanggakan banget, karena susah untuk sampai ke situ. Mungkin yang pemakluman saya terhadap yang tadi itu yang diceritakan Bu Titin kurangnya itu ya karena bukan atmosfer, sirkuit pencapaian atau katakan sirkuit katakanlah sirkuit ya karir lah ya, karir kesenimanan itu beda dengan yang lain-lain gitu. Bedanya apa kalau di Ya bedanya misalkan kompetisi itu kan memang senyap ya. Maksudnya nggak ada kan kayak ya misalkan gini, kalau misalkan kita lihat lagi-lagi misalkan Sule siapa gitu ya, itu kan populer gitu ya, karena memang di media-media populer juga dengan ini pendekatan katakanlah ya itu dikonsumsi publik secara umum gitu. Nah kalau seni rupa ya orang-orang seni rupa aja kan, tidak serame atau tidak seheboh musik atau apa gitu. Ya itu kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari titik-titik tertentu yang orang lain itu ngelihat bahwa itu tuh prestasi ketika kita bisa masuk ke sebuah gedung aja gitu ya, sebuah pameran yang dikurasi dengan sangat ketat, itu prestasi luar biasa. Dan kita mulai yang dulu itu berharap pengen ke situ pengen. Nah sekarang tuh kita udah ada di sana, artinya
saya punya kepercayaan diri bahwa ISBI yang tadinya dianggap underdog gitu sekarang udah mulai menyala gitu loh, udah mulai menggonggong, udah mulai bisa bertarung. Dan senangnya lagi tanpa harus terlalu membangga-banggakan diri ya, itu anak-anak Infight Urban itu anak-anak drawing class. Jadi kalau mau saya sebutkan misalkan ada Luis, ada Jikra, ada Trio. Terus masih bergerak ya? Itu yang sekarang jadi topnya seniman muda Indonesia gitu. Gimana saya nggak bangga, coba yang dulunya punten ya, nggak apa-apa lah direkam juga. Yang dulu misalkan kita tahulah di sini bagaimana dia dianggap sampah. Betul kan? Gitu di sini gitu. Dan waktu itu kan di awal-awal ini dia hanya bisa curhat dengan saya. Sampai teriak-teriak di bawah itu kan, Pak Nandang, saya tidak merdeka, gitu kan. Tiba-tiba itu hujan-hujan tuh, ini anak gila ini. Gitu. Saya deketin, terus kalau misalkan saya datang itu dia tuh paling orang pertama nungguin di pintu gerbang atau di taman depan itu nungguin dengan kopi di plastik dengan rokok beberapa batang, hanya ingin nunggu ngopi bareng dengan saya gitu. Kebayanglah dulu. Nah sekarang ini Luis itu ya salah satu yang boleh dianggap diperbincangkan hampir di semua lini seni rupa, terutama memang di ini ya. Jadi secara wacana dapat, secara skill dapat, pencapaiannya dapat, dan itu jadi energi buat adik-adiknya, buat teman-temannya gitu. Sekarang itu. Dan senangnya lagi, mereka nggak berubah. Mereka maksudnya nggak jadi superstar, nggak jadi apa, jadi ya ketemu biasa aja kita, gitu. Ngalibat bareng lagi, ngopi bareng lagi dan sebagainya, itu relax aja nggak ada. Nah itu juga yang salah satu yang saya coba untuk tetap jaga gitu ya. Istilah saya itu kalau dulu tuh pernah mengatakan kita perlu nyala api di antara lampu-lampu neon, di antara lampu-lampu gemerlap gitu. Dan nyala api itu yang saya bagikan tiap hari supaya kita tetap punya kehangatan gitu. Nggak perlu yang besar karena kalau yang besar nanti kebakaran. Gitu, itu yang saya selalu dengan teman-teman tuh gitu. Ya gitulah ya. Sebetulnya nggak terlalu ini juga. Jadi nggak perlu jadi apa ya. Saya sih belum ngerasa untuk atau memang jangan jadi terlalu jadi kebanggaan semua atau apa gitu. Tapi yang paling penting itu buat saya itu bagaimana itu menjalarkan energi yang baik terus-menerus ke teman-teman yang lain untuk memberi ruang tumbuh gitu ya. Dengan caranya sendiri-sendiri, bukan dengan tumbuh seperti yang sudah, dengan seperti mereka gitu. Tapi makanya dari semua teman-teman yang hadir sekarang, yang tumbuh sekarang itu karakternya beda-beda. Jadi saya tuh nggak segan-segan, misalkan ada dulu istilahnya gini lah, kan wajar ya kalau di kita mau itu anak pendopo, kalau dulu itu anak batu, anak belakang, anak apa yang misalkan suka nongkrong, mabuk, ini anak masjid dan sebagainya. Nah saya tuh bisa ngumpul bareng sama mereka dan menyatukan itu, gitu. Dan saya pikir memang harus begitu. Jadi pada akhirnya mereka saling menghargai, saling menghormati dan bisa jalan bareng, bisa tumbuh bareng, bisa dengan cara yang berbeda-beda, gitu. Gitu. Kita sempat sih juga mendiskusikan atau mempersoalkannya kayak gitu, mengamati yang seperti itu gitu. Ada beberapa faktor sih kalau saya lihat ya. Salah satunya adalah memang bangunan cara berpikirnya yang dari awal ya. Entah itu misalkan dia membangun satu konsep keempuan gitu ya. Keempuan yang dimana kalau kita lihat ke belakang itu empu itu kan selalu ada hierarki gitu ya, hierarki ke bawahnya yang itu selalu dijaga gitu. Terus juga mungkin faktor yang lain gitu ya, ini sebetulnya kritik ini bisa melebar kemana-mana. Jadi kita itu apalagi di tradisi gitu ya, tapi tidak semua saya pikir ya, mungkin ada beberapa yang sebutlah dominan gitu, itu masih menerapkan paham-paham feodal gitu ya. Paham feodal ini maksudnya gini, ya hampir mirip sebetulnya dengan kalau kita lihat keluarga, orang tua kita
atau orang tua A B C D gitu ya, kan masih ada tuh karakter misalkan anak itu sama sekali nggak bisa membantah sama orang tua gitu ya. Pokoknya orang tua tuh benar, itu kan masih ada gitu ya, sampai sekarang gitu. Nah tapi lewat perubahan zaman beberapa proses kesadaran baru kan mulai tumbuh tuh karakter-karakter ya, terutama mungkin masuknya paham-paham baru juga tentang ya pastilah juga dibarengi dengan kesadaran literasi ya, apalagi yang sekarang tuh yang hot-hotnya tuh tentang Madilog misalnya gitu ya, itu kan dikikis habis tuh yang kayak gitu tuh. Meskipun seperti ngomong melompat, tapi ini ada dasarnya ketika misalkan yang tadi disampaikan Kang Heri itu, kalau kita pakai mengupas dengan cara berpikir Tan Malaka misalkan, gugur tuh yang ini tuh sebetulnya proses-proses kayak gitu. Karena kita nggak boleh lagi misalkan ngejunjung atau misalkan menilai sesuatu tuh terlalu tinggi tanpa ada dasar logikanya misalkan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar paham mite atau mistisisme aja gitu. Nah di tradisi saya pikir bagian itu sangat kuat. Tapi saya tidak mengatakan itu semuanya salah ya. Cuman ya kita mungkin perlu si anak-anak itu atau katakanlah turunnya itu melakukan satu counter dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara yang lebih santun misalkan gitu ya. Tetap sih saya juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, memang perlu ya proses-proses adab gitu ya, untuk menjaga adab itu gitu. Bahwa kritik itu bukan semata-mata seperti hari ini ya di sebelah gitu. Seringkali itu kan karena atas nama logika, atas nama kritisisme gitu ya, kita bebas bicara gitu. Iya sih kalau menyampaikannya maksudnya teh kontennya boleh bebas, tapi kan caranya tetap kita punya adab. Nah saya sih masih punya itu, masih pakai itu gitu ya. Nah cuman memang ada bagian-bagian lain, saya pikir itu memang perlu digoyang ya kesadaran itu teh. Jadi nggak melulu para pendahulu itu ada di Menara Gading gitu. Karena ada fasenya, semua itu kalau tidak diturunkan dengan cara yang sangat baik, pasti berakhir juga, gitu, berakhir juga. Nah di seni rupa, saya pikir memang dari awal dialektika kritis ya, itu sudah dibangun. Makanya saya pikir ini yang menarik ya. Saya sih sempat bersuara ya dulu, nanti ISBI gitu ya, kalau EPSRD ini berdiri dengan kokoh gitu, pasti akan memberi dampak sangat luas pada ISBI gitu. Karena kan kita tahu ya, sebelumnya misalkan kan aroma kesanggaran, aroma keempuan itu kuat banget gitu ya. Nah ketika seni rupa masuk, mereka tuh the others yang datang dari luar dan sebagainya gitu ya. Punya pola pikir yang macam-macam, kita ketemu kan di FSR itu ada istilahnya, ada ITB, ada ISI, ada mana sebagainya, yang itu backgroundnya semuanya macam-macam gitu. Tapi karena mereka masih relatif muda-muda, mereka punya katakanlah mindset tentang perubahan dan sebagainya cukup bagus gitu. Dan ini pasti kalau menurut saya akan berdampak pada ruang komunal yang besar di satu lembaga ini gitu ya. Dan terasa kan sekarang juga sebetulnya udah terasa gitu. Terasa dan jadi gosipannya. Gosipannya kencang juga gitu. Gitu. Tapi kalau saya sih apapun negara di dalam negara gitu. apapun konflik dan sebagainya, kalau saya positif memandangnya. Selama itu kemudian berani misalkan ditarik pada ranah diskursus. Artinya bukan ngobrolan di warung kopi. Betul. Gitu loh. Nggak apa-apa kalau menurut saya gitu. Kan sama, saya juga ketika dulu bikin drawing class, ada sekolah di dalam sekolah. Gitu. Ego itu ada dong misalkan, tapi tetap saya pengen ketika itu tuh misalkan kalau mau diperdebatkan ditarik ke ranah diskursus, kita bicara secara objektif gitu. Pastilah saya juga ada kelemahannya, itu juga sama gitu, masing-masing ada kelebihannya, dan itu sehat kalau menurut saya gitu. Nah kita tuh memang nggak punya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan tuh terbuka pada mental kompetitif seperti kayak begitu gitu. Ya apalagi di tradisi ya, memang ada pelajarannya mental kompetitif kan nggak boleh gitu. Itu dulu, tapi sekarang saya pikir, saya lihat teman-teman muda gitu, yang ini bagus-bagus kok gitu.
pasti bakal tumbuh. Gitu. Oh iya jelas ada pasti, ada. Apalagi kita kan bebas ruang ya, maksudnya kita kan nggak punya ruangan, bahkan tidak punya sekretariat kan, jadi bisa ketemu di warung kopi mana, bisa ketemu di pamerannya siapa, gitu, bisa ketemu di kosannya siapa, di studionya siapa. Maksudnya belajarnya itu kan di sini aja kan pindah-pindah, kita kadang-kadang di taman, kadang-kadang di mana sebagainya gitu, kadang-kadang malam hari gitu. Pasti beda, pasti berubah gitu mindset itu gitu. Berarti otomatis berdampak ke hasil dong Kang, kalau misalnya seperti begitu. Kalau misalnya di kelas kan istilahnya terbentengi oleh sebuah sistem ya, beda dengan misalnya ada sistem baru. ada sistem Bukan berarti anti sistem, membangun sistem baru di luar itu. sistem baru, tapi tidak jauh dari yang metode yang diterapkan di drawing class. Iya, maksudnya drawing class itu akhirnya bukan kemudian kan kalau di kelas itu ada sistem, kita terikat oleh sistem. Artinya bukan berarti bahwa di drawing class nggak ada sistem, tapi dia menciptakan sistem baru, gitu. Yang sistem itu yang tadi saya bilang disepakati oleh mereka, gitu loh, kayak gitu. Jadi ketika mereka melanggar kesepakatan itu, ya silahkan keluar sendiri, orang mereka bikin yang melanggar kan gitu. Ya pasti ada dampak dan sebagainya dan mereka merasakan itu. Tapi paling tidak maksud saya dengan mengalami dua itu kan kita akan menemukan pendekatan metode yang beda-beda yang membuat mereka itu kaya. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian mereka oke lah bahwa bisa menilai sih bahwa ini salah, itu kurang dan sebagainya. Tapi bukan berarti untuk saling menjatuhkan. Karena toh misalkan tetap yang di kelas itu, yang formal itu kamu harus selesaikan. Gitu. Dan itu juga salah satu jalan untuk belajar kan. Bagaimana, saya selalu bilang gini, mungkin ini agak sarkastik atau ironis ya. Bahkan di anak-anak TPB, saya pernah sering mengatakan gini, kan ada tuh suka ada ya mahasiswa masuk aja di awal udah nyeniman, banyak ya karakternya dan sebagainya. Dan saya harus terbiasa menghadapi itu, menerima itu, tapi saya udah mulai ngasih ancang-ancang bagaimana mengkanter mereka dengan halus gitu ya. Untuk membangun kesadaran, artinya mengkanter itu bukan untuk membunuh karakternya, tapi paling enggak mereka harus sudah mulai mawas bahwa ketika, saya bilang gini, ketika kalian masuk sini, kemanapun sebenarnya, tapi kan ini pilihan kamu ya masuk sini, kamu riset nggak ke mereka tuh? Kamu riset nggak ISBI itu apa? Kamu tahu nggak visi misinya apa? Siapa dosennya? Pantas nggak jadi dosen kalian? Kalian mau nggak belajar sama dosen-dosen yang ada di ISBI? Kalau kalian udah bayar, udah datangin, berarti mau kan? Berarti pantas kan gitu. Sadar nggak bahwa dengan membaca semua itu, yang namanya sekolah, yang namanya satu lembaga, ketika disepakati dan sebagainya dalam waktu rentang yang panjang, artinya 4 tahun katakanlah untuk S1 gitu, itu diam-diam secara simbolik sebetulnya kamu sedang masuk pada sebuah penjara. Kan di situ ada aturan dan main-main kamu nggak bisa main, kamu harus ketat ini dan sebagainya. Itu layaknya seperti penjara. Jadi kalau misalkan kamu datang ke sini tiba-tiba meneriakan tentang kebebasan, kamu salah lapangan. Tapi saya bilang kan, di dalam penjara itu kamu akan paham apa itu kebebasan, gitu. Dengan proses kreatif dan sebagainya, dengan latihan, dengan tekanan dan sebagainya. Jadi ya mulai tidak perlu membanggakan rambut gondrong lagi, tidak perlu membanggakan tentang anting-anting yang menggelantung banyak di bibir kamu, gitu-gitu. Silakan tapi tetap ketika masuk ke sini kita diawali, didasari oleh adab gitu. Pantas nggak kamu mau ke diskotik atau mau ke apa datang ke sini? Kan ada tuh yang kayak gitu deh. Ya, saya langsung aja gitu. Dan saya pikir mereka mulai tuh nyadar itu gitu ya. Gitu. Seru sih, dan itu sebetulnya buat saya adalah proses belajar saya pada mereka. Jadi mereka itu bukan berarti saya punya sesuatu terus kemudian saya merasa punya sesuatu memberikan ke mereka. Enggak, sebetulnya saya diam-diam itu saya belajar hidup dari mereka. Banyak banget kan sebenarnya hal tak terduga ya. Beruntunglah kalau menurut saya jadi guru, jadi dosen, jadi apa gitu yang setiap hari berhadapan dengan makhluk hidup yang mereka tuh sebetulnya sedang menuntut untuk tumbuh.
Coba bayangin, kan bukan hanya soal transfer ilmu, bukan soal mengajarkan SKS, gitu. Buat saya mah itu riak yang sangat kaya gitu, yang membuat saya tuh ya harus tafakur terus gitu, harus bersujud terus pada akhirnya gitu, luar biasa. Jawabannya pasti kompleks ya, maksudnya kita nggak bisa menjawab dengan mudah gitu. Kalau misalkan diterapkan, dipertanyakan itu pada pribadi saya, yang harus dilihat kan bagaimana proses tumbuh saya. Artinya saya bisa seperti itu, saya percaya bahwa itu juga impuls dari banyak peristiwa, impuls dari banyak lingkungan dan sebagainya, sehingga kemudian ngebangun kesadaran itu. Artinya saya tidak berdiri sendiri, di belakang saya ada banyak guru-guru saya gitu. Guru-guru itu maksudnya bukan hanya soal dia dosen, dia siapa gitu. Artinya ya saya dengan Kang Mul gitu, tetangga saya yang seorang tukang bangunan, buat saya itu guru saya tentang kehidupan gitu ya. Dengan sopir angkot atau apapun gitu, banyak banget lah gitu. Nah, maksudnya gesekan-gesekan itu tuh ya kan membuka lapisan-lapisan yang selama ini bebal katakanlah gitu ya. Gitu kan. Nah, proses hidup itu saya pikir kan ada dua hal, yang membuka dan menumbuhkan atau yang menutup. Yang kita suka luput gitu ya. Sekali aja kita misalkan merasa bangga gitu, di satu sisi mungkin kesannya unggul, tapi di sisi yang lain dia sedang perlahan-lahan menutup lapisan untuk peka itu gitu ya pada yang lain gitu. Banyak lah kalau di teks-teks yang kemudian sering kali gesekan dengan saya gitu ya, iya ya gitu. Ya sehingga kemudian saya ngelihat bahwa dan ini bukan soal seni saya pikir ya. Saya nggak pernah misalkan ngedidik langsung ke mahasiswa. Saya selalu mengatakan gini, bahwa kalian masuk sini, oke lah, saya nanya misalkan cita-citanya apa jadi seniman gini-gini macam-macam gitu. Nah, tapi ketika saya mengajarkan itu, yang pertama itu saya tidak sedang menciptakan kalian menjadi seniman, tapi membuka ruang kalian untuk membangun diskusi pada diri sendiri. Kalian punya tahu peran, tahu tools, tahu instrumen dan sebagainya gitu. Yang nantinya entah mau digunakan jadi seniman, nah nanti ada jalannya kan gitu. Kalau ternyata percaya ke situ. Tapi ada juga yang kemudian kan digunakannya misalkan hanya untuk menumbuhkan, minimal kalau saya itu minimal menumbuhkan kepercayaan diri, atau paling enggak mereka punya ruang untuk melakukan aktualisasi gitu ya. Entah itu namanya apapun gitu ya. Cuman kenyataannya karena tool saya adalah seni gitu ya relatif dekatnya dengan gesekan sama seniman gitu. Tapi dalam konteks kehidupan yang lebih luas, kan saya nggak melulu ngomongin seni. Tapi bekal itu kan saya bawa turun ke pos ronda, turun ke ibu-ibu PKK gitu ya, turun ke tukang kebun dan sebagainya. Saya pikir itu tuh napasnya sama gitu. Cuma teksnya aja yang seringkali diubah atau berganti gitu. Gitu, tapi banyak juga kok kalau tadi mencemaskan itu gitu ya. Ya maksudnya saya pasti tidak sendirian gitu, dan saya dihadirkan juga dengan banyak karakter, dan juga sekali lagi hati-hati juga, jangan terlalu juga kemudian diam-diam misalkan saya kok jadi merasa keren ya gitu. Wah itu teh nangis saya kalau udah kayak gitu teh, ngeri gitu, mendingan saya caci maki aja lah gitu. Jadi ngobrol-ngobrol kayak gini tuh suka menjebak ke saya teh gitu. Betul. Ya sejauh ini yang kita lakukan yang kayak gitu terjadi ya, terjadi tanpa kemudian kita menjadi satu jargon atau satu upaya untuk itu ya. Tapi karena kita memang ada beberapa yang katakanlah prosesnya itu ngebuka ruang eksperimental, dan si seni itu tidak dihadirkan menjadi sesuatu yang selalu adiluhung gitu ya, bersih, clear dan sebagainya gitu. Artinya dari beberapa proses itu memungkinkan metode-metode itu berkembang. Salah satunya adalah gesekan-gesekan terbuka pada hadirnya orang lain ya. Kayak waktu di tempatnya di Cigondewa tuh ya, di Cigondewa itu di rumahnya studionya Tisna Sanjaya itu ya, yang bikin karya, yang nimbrung, yang apa gitu semua masyarakat aja gitu, asik-asik aja gitu. Terus kita juga nggak clear bahwa karya tuh harus
aduh salah harus bagus enggak gitu ya udah kalau sampainya ke situ gitu. Tapi karena kita terus menerus melakukan itu gitu, ya susah juga sih untuk mengatakan itu tuh jelek atau itu salah gitu. Nyatanya bagus terus gitu. Maksudnya bagus terus tuh nggak ada masalah ketika kita diutak-atik gitu ya, oleh orang lain dan sebagainya dan aman gitu. Nah, sebenarnya kalau di Infight Urban ini ada satu konsep yang cukup menarik sebetulnya. Karena kita ensemble ya. Kan kalau di seni rupa itu sebelum ada wacana kolektif hari ini gitu, di seni rupa itu sangat individual dan sebagainya. Nah, karena saya ada di sini saya sadar betul, wah ini tentang pertunjukan dan sebagainya. Ini kayaknya yang ensembling gini ensemble gini kalau ditarik ke seni rupa juga jadi satu eksperimen yang menarik. Nah, pendekatan saya sama dengan yang sekarang saya terapkan juga bahwa semua orang itu tidak punya skill yang sama. Tapi bukan berarti tanpa skill, semuanya punya skill. Cuma grade-nya atau porosnya beda-beda gitu ya. Nah dalam proses berkarya itu mereka boleh saling merespon, saling tumpang tindih. Bagi orang yang belum pernah itu sakit hati. Itu pernah ngalamin beberapa, jadi mereka bikin gitu ya, karena tiba-tiba datang, tiba-tiba dipilok, tiba-tiba jebret gitu, ngambek berantem gitu ya. Padahal kita memang metodenya gitu. Jadi kalau kamu bisanya cuma nulis coret-coret, yang ini bisanya maku, yang ini bisanya apa gitu, ya silakan. Nah, cuman nanti ada kontrol tetap ya, misalkan yang disebut dengan direktur artistik atau misalkan kalau dalam ensemble itu kayak dirijennya gitu, konduktornya gitu. Ya, makanya nanti kalau lihat bukunya Infight Urban itu istilah-istilahnya itu khas pertunjukan, misalkan konduktornya siapa, ininya siapa gitu. Kita nyari sendiri bahkan gitu ya mau kita lah bebas gitu kan. Dan itu sebetulnya cara kita melatih mental mereka. Makanya kalau di Infight Urban itu yang sekarang itu kan nggak semuanya jadi seniman. Yang di TV itu banyak ya, di broadcast tuh Sandi Santoso, Yana Astiana, Herman, Yanto, sekarang berjaya semua tuh di broadcast gitu ya. Itu di Infight Urban awalnya semuanya gitu. Dan mereka tahu gimana berantem, gimana sakit hati, gimana tangguh, gimana cara mempersuasi dan sebagainya gitu. Dan ketika keluar ya mereka semuanya tangguh-tangguh sampai sekarang gitu. Ya saya senang, maksudnya seni itu maksudnya tidak menjadikan seseorang untuk melulu jadi seniman, tapi ilmu itu bisa diterapkan kemana-mana. Nah ini saya ingin menjawab yang salah satu yang tadi yang disampaikan orang tua tadi itu, karena ini juga bebelakangan ini mulai saya hembuskan ya ke teman-teman untuk men-trigger berpikir kritis. Ini agak ironik sebetulnya. Jadi kalau didengerin oleh dosen lain atau oleh pejabat pasti nggak boleh. Saya bilang apa coba? Saya bilang gini, buat apa sih kalian masuk sekolah seni? Gitu. Tujuannya apa? Sekolah seni itu sekolah yang paling tidak masuk akal. Harusnya mah dibubarkan, nggak usah ada sekolah seni. Kenapa? Saya nanya kayak gitu kan. Ya sekarang kalian baca aja regulasi seluruhnya. Jadi kalau orang tua bertanya, kamu ngapain masuk sekolah seni? Mau jadi apa? Enggak salah, itu bener. Emang iya? Setelah kita jadi posisi orang tua, itu kesadar diri saya juga. Enggak, tapi kalau kita logis, kalau kita kritis, itu kan harus dijawab dengan logis juga. Misalkan cara logisnya gini, kenapa saya misalkan bubarkan aja, maksudnya ke pemerintah ya. Artinya gini, saya sebetulnya kritis ini ditujukan buat pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab. Mendirikan sekolah, didirikan nggak lembaga atau sesuatu di luar yang untuk menampung lulusan sini. Sekarang kalau ngomongin seni rupa, misalkan, apalagi jadi seniman sebagai, ada berapa galeri ya, seni rupa bikin? Maksudnya pemerintah bikin? Nggak ada. Cuma 1-2 museum, ada berapa? Hampir nggak ada, cuma 1-2 kayak gitu ya. Di Bandung aja gitu. Nah maksudnya, terus lulusan ini mau dikemanain? Gitu. Ini logisnya kalau orang tua kan gitu, matematis gitu. Terus dia kan jadi seniman, oke, jadi seniman. Caranya pemerintah ngebangun ini jadi seniman, bagaimana?
Ada nggak event yang dibikin oleh pemerintah, regulasinya dan sebagainya gitu? Nggak ada. Artinya memang harus bubar. Maksudnya kacau gitu sih pemerintah ngebangun itu. Kan beda kalau misalkan sekolah kedokteran atau apa, ya harus dibangun dong rumah sakitnya, ininya dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang sekolah seni, emang mau jadi guru semua kan ada pendidikan guru. Pernah nggak misalnya kita berpikir kayak gitu? Atau misalkan Kang Heri atau Bu Titin misalkan jadi dosen, terus ditanya ke mahasiswa, Bu, ngajarin saya buat jadi apa masuk sini? Dah sedih tuh sob. Emang bertanggung jawab kita mendidik mereka jadi seniman atau menjadi apa gitu ya. Meskipun oke lah, kita juga pasti punya kreativitas menjawab ya dengan berbagai excuse, misalkan kayak kan nggak hanya seniman, bisa jadi dealer, bisa jadi kurator, bisa jadi art craft, ya kalau gitu kan dijelasin dong sejelas-jelasnya bahwa dia akan menjadi misalkan jadi pengrajin gitu. Emang pengrajin harus sampai 1S berapa gitu atau apa gitu. Jadi kalau kita tracer study itu sebetulnya kalau saya sih ini ironi banget sebetulnya. Dan itu tuh hampir semua, apalagi kebayang nggak di Papua bikin sekolah seni buat apa? Apa nggak lebih bagus politeknik seni? Puguh gitu ya manfaatnya. Atau apa gitu. Nah itu buat saya, ya makanya saya itu harus hati-hati ketika iya sih bukannya, tapi gimana caranya melapisi mereka dengan banyak kemungkinan sehingga mereka tuh siap terjun di antah berantah. Dan pada kenyataannya kan kita sedang melepas mereka ke ruang antah berantah. Dan itu adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Betul loh Sob. Jadi kalau kita nggak ngasih senjatanya, nih kamu ke hutan, ini saya kasih belati, tapi dia udah diajarin dong cara pegang belati. Nanti mau ketemu gajah, mau ketemu beruang, bahkan mau ketemu hal yang goib gitu, harus dikasih. Nah kita ngasih enggak, saya cuma ngasih drawing, misalkan gitu. Emang drawing buat apa? Kalau dosen-dosen di sini atau misalnya pada umumnya membekali hal-hal yang seperti begitu nggak? Membekali senjata di saat ini sekolah seni, ini senjata kalian untuk nanti keluar dunia dari sekolah lah gitu. Saya istilahnya bekali senjata ini, jadi di saat kamu menghadapi dunia antah berantah teh walaupun toolsnya seni tapi kalian siap. Nah itu teh kalau di dunia sebagai dosen gitu, entah itu di kelas memang dibekali seperti begitu kan atau bagaimana? Secara teori ya sih, ya kita kan belajar ya. Saya sih senang ya di FSRD gitu. Tapi saya pikir semua prodi atau semua fakultas kayaknya sih, ya saya sih merasa yakin mereka jauh lebih pintar, lebih peka dari saya. Saya kan baru belajar kemarin. Saya sering mengatakan saya itu dosen mualaf. Dan salah satu kelebihan dosen mualaf, dia taat belajar karena dia harus jadi kan. Jadi saya belajar aja terus gitu. Dan saya senang di FSRD itu, saya pikir selalu mengkoreksi, selalu membangun revisi. Jadi saya selalu membaca ada masalah apa dan sebagainya. Makanya kurikulum itu hampir 2 tahun sekali itu berubah gitu ya. Babak belur memang, tapi saya senang karena tujuannya bagus gitu ya. Cuman tetap ruang kritik harus dibuka, karena ketika kita misalkan menggelar ya katakanlah tangganya udah kita bikin gitu ya, step-stepnya dari setiap per semester, per SKS dan sebagainya, mata kuliah itu jadi alur tangga gitu. Cuma kan yang harus dikoreksi itu adalah bagaimana setiap tangga-tangga itu, mata kuliah itu juga dikoreksi kontennya, apakah metodenya benar dan sebagainya. Kan kalau misalkan dibaca draft aja gitu ya, tahu lah, oh ini sosiologis ini buat ini, oh ini filsafat buat ini, oh ini buat ini dan sebagainya gitu, oh ini pelajaran TPB buat mendasari gini nih dan sebagainya. Secara kalau kita membaca itu fungsinya pasti benar gitu, cuman benar enggak disampaikannya gitu kan. Nah ini sih sebetulnya balik lagi ke soal bagaimana kalau saya sih ini sisi kemanusiaannya ya, maksudnya sisi personalnya. Saat kita ada jadi dosen itu tujuannya apa gitu, sadar nggak misalkan, apakah tujuannya administratif misalkan gitu ya, atau tujuannya karir, atau apa tujuan melekat yang itu nggak bisa dihindari kalau nanti misalkan kita udah ditanya sama Rokib Atid nah, maksudnya kayak gitu kan, itu kan udah bagian ya, udah bagian yang ya bagaimana tiap tahun loh 30 mahasiswa 60 mahasiswa gitu, itu menuntut kita
membuka jalan atau menumbuhkan mereka. Kalau tidak mampu, kan kita tiap hari menabung dosa dong, gitu. Menyesatkan mereka terus-terusan gitu. Nah kita sadar nggak dengan gitu? Tapi kan yang kayak gini terlalu sok ya, terlalu sok moralis lah gitu ya, moralis banget gitu kan. Ngajar mengajar gitu, yang penting mainnya nyampe, gitu, ngalir gitu. Saya juga kadang-kadang begitu sebagai manusia biasa ya, mengalir kuat gini kan. Gitu. Nah cuma kan kita butuh temen tuh itu ya, butuh lingkaran tuh itu. Pastilah saya pernah kepleset, pastilah saya pernah terjengkang, pastilah saya pernah stuck gitu. Tolong dong dibangunkan, tolong dong diingatkan, tolong dong dijewer gitu. Kalau perlu sekali-kali tampar aja, kan gitu. Nah ini yang saya pikir circle ini yang harus dikuatkan ya, dibangun gitu. Belum sih kalau menurut saya sampai ke situ gitu. Tapi pertanyaan tadi ya benar soal itu ya, tanggung jawab. Saya nggak tahu kalau di mahasiswa lain dan sebagainya, tapi pasti kalau saya percaya diri mereka keren lah, bagus. Kalau yang tadi Invalid Urban kan nggak banyak, maksudnya banyak yang tidak menjadi seniman, itu tuh biasanya bidangnya jadi apa? Maksudnya ketika di broadcasting mereka memang bentuk dalam masih produksi atau misalnya jadi manajer atau jadi apa? Ada yang jadi manajer, ada yang jadi penata, jadi direktur artistik, gitu dan sebagainya. Tapi memang dasar dari itu menunjukkan gini, taruhlah Sandi Botak ya, Sandi Santoso itu kan kalau di seni rupa ini orang awal, angkatan awal yang bukan awal, adalah beberapa, tapi kalau menurut saya secara track dia lebih berani daripada teman-teman yang lainnya. Saya lupa TV One atau Antv gitu dia pertama tuh gitu. Dia hanya jadi set builder atau penata artistik gitu yang rutin tiap hari. Lama-lama kan gitu ya, pekerjaan di TV itu kan sering nyari sampingan ya, geng-geng mereka tuh gitu ya. Itu nggak kuat ditampang di sini dan sebagainya. Nah lama-lama si Sandi itu ya karena mungkin terbangun ya leadershipnya dan sebagainya gitu. Akhirnya dia keluar mendirikan sendiri Black Stag kalau nggak salah namanya tuh, mendirikan sendiri sama istrinya gitu. Udah dia berjaya menjadi vendor, menjadi vendor artistik. Dia ngerjain apa aja lebih gesit dan sebagainya. Tapi tetap kan dia bisa kayak gitu karena dia paham apa yang harus dilakukan di bawahnya. Artinya kalau dia nggak ngerti ukuran, saya mah gampangnya nggak ngerti ukuran triplek, nggak ngerti cara maku, nggak ngerti konsep apa dan sebagainya gitu, kan nggak mungkin ujuk-ujuk jadi produser gitu. Terus ditambah yang paling menarik itu kan kalau di Jakarta nih salah satu katakanlah pusat pertarungan hidup gitu, itu mental. Dan saya percaya diri anak-anak bisa kayak gitu karena mentalnya udah digojok di sini gitu loh. Udah kebayang tuh kalau misalkan Akang nanti ketemu Sandi ya dulu. Sandi itu kan anak ini ya, dengan saya kalau ngobrol tuh ya sangat ya gimana lah, anak kecil gitu ke bapaknya gitu. Tapi kan sekarang di sana tuh legeknya minta ampun gitu ya. Legek itu positif ya, memang dia harus begitu gitu. Dan saya senang lihat dia, wah keren kamu sekarang jadi salah satu yang panutan teman-teman yang di bawahnya juga, termasuk nanti alumni ya bekerja ke dia dan sebagainya. Yang lain tetap ada yang bertahan di broadcast sebagai penata artistik, set builder macam-macam gitu. Ya nggak hanya di situ, banyak sih yang jadi pekerja seni gitu ya, banyak. Kalau misalkan dari kepercayaan dari dirinya si seni itu sendiri di kita, terutama untuk seni rupa, unggul dong. Saya kira ya harus dibuka itu lihat outputnya ya, output sama mungkin katakanlah tema harus nurunin SWOT dulu deh gitu ya. SWOT-nya harus diturunin, jadi sebanyak mungkin dibedah gitu, pasti ketemu gitu. Cuman harus ada yang, kalau saya sih kritik saya gini, kita nggak pernah vulgar, nggak pernah nggak pernah terbuka gitu misalkan, atau jangan malu-malu maksudnya, jangan ragu-ragu. Misalnya gini, saya kan juga tipe-tipe orang yang sering kali ragu-ragu, sering kali pemalu gitu ya, untuk ngejual katakan gitu. Tapi kalau memang kemudian ngejual itu menjadi, bukan berarti harus komersil ya, tapi misalkan ngejual itu menjadi satu strategi. Nah tinggal yang mau dijualnya apa kan gitu, karena semua kampus saya pikir ngejual kan.
kan ngejual itu bisa memang barang, artinya produk artefak gitu ya, fisik, atau misalkan ilmu, tulisan dan sebagainya, penelitian dan sebagainya gitu. Artinya jalannya bisa sponsor dan sebagainya, kan macam-macam kayak pertunjukan. Kalau hanya mengandelin, bisa aja ngandelin tiket, tapi kan lebih enak kalau ngandelin sponsor misalkan gitu ya, sebagainya gitu. Nah itu yang harus dipecah saya pikir, dan kita harus ada ilmunya. Jadi makanya jangan ragu-ragu. Nah kita kan ragu-ragu karena selain ragu-ragu, kalau misalkan kita telusuri masuk ke situ tuh, itu nggak terjawab. Misalkan gini, oke, ngejual, siapa yang sekarang berperan untuk itu? Ada nggak? Dikasih nggak ilmunya? Terus pasarnya pernah nggak ya? Artinya pelakunya ada nggak? Gitu. Nah harusnya kan kalau mau ke situ dibuka tuh seluruh jaringan itu. Jadi nanti ada dosen yang memang dia kompeten, misalkan tahu pasar seni itu kayak gimana, gitu ya. Ada yang memang dosen yang kompeten bagaimana cara memproduksi sesuatu supaya bisa dijual. Itu harus jelas gitu. Nah kita yang di bagian itu seringkali ragu-ragu kan, atau bukan hanya ragu-ragu tapi terlanjur percaya pada saya mah jagonya ini, saya ilmunya ini, gitu. Udah aja di situ gitu, nyaman gitu. Nah, seringkali juga gitu. Jadi makanya tantangan sekarang yang di BLU itu ya saya pikir harus agak revolusioner ya, secara mentality, secara perspektif gitu. Harus dibuka gitu. Berat sih pasti gitu ya. Tapi ya itu gitu. Sekarang tuh kalau saya misalkan mulai ngobrol-ngobrol kecil dengan dosen-dosen, udah mulai sadar, maksudnya bukan mulai sadar, harus dibangun kesadaran itu dan mulai ini bisa kesini, lebih kesini, dan makanya karakteristik ini kita lagi terus, ini kan tahun kedua ya kalau buat kita ya, gelombang kedua ini 10 tahun kedua, 10 tahun kedua itu saatnya kita mengembangkan, gitu, karena 10 tahun berikutnya kita harus mapan. Nah 10 tahun awal itu kan kita lagi merintis. Jadi bolehlah ngacau-ngacauan sebagainya gitu. Nah yang ngacau-ngacau itu yang saya manfaatin jadi invalid urban, jadi apa. Nah yang sekarang ini tahun kedua, ya harus mulai mengembangkan, harus mulai percaya diri. Udah terlihat kan hasil-hasilnya. Oh si ini di sini bikin ini. Ya saya sih senang kayak selalu ada informasi. Kadang-kadang saya nggak nyari, ada yang datang gitu ya. Tapi yang selama ini saya lakukan itu secara perlahan-lahan itu adalah mulai memberi ruang kayak setelah lulus kamu punya tempat nongkrong nggak kayak gitu, kamu punya tempat pulang nggak gitu. Nah kita kan bangun itu sebetulnya. Jadi kalau ada apa-apa kamu kesini aja. Nah itu tuh ada banyak titik-titiknya, termasuk misalkan ada galeri kosong mau nunggu submisi misalkan atau open call gitu, share gitu, atau dicari siapa ya kira-kira tahun depan berani pameran tunggal support gitu, itu masih gitu. Tanya dong cita-citanya apa gitu, kok saya nggak ditanya? Oh iya. Ujungnya naon gitu setelah berkelana jadi gelandangan ujungnya naon. Itu tuh sebenarnya kalau nanya sama anak-anak tuh ini pertama emang niat jadi seniman atau kecemplung gitu. Soalnya kita mau kejebak di sini. Apakah senasib juga gitu? Enggak, kalau nggak tahu ya. Tapi jawaban saya sebetulnya kalau pertanyaannya nggak itu ya. Kalau pertanyaan itu ya saya jawabannya ya karena saya ke Jogja juga karena saya kan orang Bandung, dapat majalah, baca satu artikel tentang SMSR Jogja yang arah waktu itu masih jarang kan, cuma ada 2 kan, Padang sama Jogja kan SMSR itu. Baru berikutnya Bali, terus kemudian Bandung. Nah lulus SMP saya baca itu ijazah saya dan sebagainya udah masuk SMA 1. Tapi tiba-tiba ketika baca itu, saya kok pengen ke Jogja gitu, masuk situ. Dan itu hari terakhir tes di Jogja, lolos. Udah, artinya secara emosi dan sebagainya, ya kayaknya mungkin saya memang senang dengan kesenian dan ingin jadi seniman, gitu ya. Gitu. Tapi itu tidak pernah se-declare anak-anak sekarang, aku pengen jadi seniman, enggak. Jadi ngalir gitu. Nah begitu beres. Itu kan GNS mah. Begitu beres Jogja, ke sini balik lagi ke Bandung gitu kan.
orang tua udah nggak ada, ini nggak ada, bahkan itu tadi apa rumah udah nggak ada dan lain sebagainya gitu, udah pada hijrah. Cita-cita saya waktu itu ya, saya pengen punya rumah di Bandung karena saya tinggal di lahir di Bandung dan sebagainya, nggak ada satupun keluarga saya keluarga besar 7 orang, nggak ada satupun yang punya KTP Bandung, semuanya di luar gitu. Ya jauh lah, ada yang Bekasi, ada yang Jakarta, yang paling deket Ranca Ekek, Banjaran gitu. Dulu ketika beres dari Jogja terus ke Bandung udah nggak ada, pindah ke mana? Ya itu pada pindah, orang tua udah meninggal kan, orang tua udah meninggal. Jadi saudara-saudara ini Saudara bubar, bubar memang udah jalan sendiri-sendiri kan, gitu. Dan catatan gelapnya sebetulnya adalah ini pernah jadi satu performance saya di Rumah Nusantara sama di Gedung Indonesia Menggugat, dan beberapa orang sangat identik nandang gawe itu dengan performan itu. Kalau ketemu geng angkatan dia, Aat Suratin, Hari Pocang atau alumni gitu, itu cerita tentang anak seorang PKI, dan itu adalah biografi saya. Dan itulah yang menyebabkan keluarga saya bubar, gitu loh. Bubarnya karena bukan soal benar-benar PKI, itu nggak perlu dibahas, tapi karena itu dampak dari keluarga yang lain, gitu loh. Gitu. Nah dari situlah kemudian konsep saya itu adalah mencari kampung halaman, dan itu yang hadir selalu di karya-karya saya, termasuk juga dalam perilaku saya. Makanya saya menganggap dimanapun saya berada, saya ingin membuat itu kampung halaman saya, gitu. Tapi kalau balik lagi ke cita-cita yang nggak pernah ditanyakan, Atau dapat asal isi biar ibu gitu, rumah hobi cita. ya tapi ini bagian yang unik karena selalu jadi menarik buat beberapa orang ya. Kamu tuh gegeloan, kio, jeprut gitu ya. Terus pengen jadi naon sih? Saya selalu ngejawab pengen naik haji. Amin. Itu aja. Saya pengen naik haji dengan keluarga. Kalau dikasih pertanyaan kedua, saya pengen punya kebun. Udah. Dimana kebun itu semua orang bisa datang, bisa ngebangun rumah di situ, bisa jadi rumah singgah buat banyak orang dan menumbuhkan. Udah selesai. Gitu. Sederhana itu. Jadi yang estetik, yang filosofis, yang apa dan sebagainya itu gugur semua dengan itu. Nggak banyak-banyak. Jadi itu banyak gaya-gayaan aja. Ya, siapa tahu. Kalau kemarin banyak ya, maksudnya banyak banget. Nggak sadar gitu kalau saya buka-buka lagi buku harian atau apa. Seneng gitu kok ada ya muncul kata-kata kayak gini. Tapi kalau ditanya kayak gitu kadang-kadang blank gitu. Apa ya? Tapi kalau kemarin itu saya pameran di Grey, pameran bareng sih. Dalam salah satu pameran itu mereka bukan minta karya, tapi minta quote, minta teks gitu ya. Karena menurut si kurator itu, kan saya kalau bikin judul, bikin kalimat, bikin apa, menurut mereka itu selalu aneh, selalu puitik, selalu pinter membuat teks-teks gitu, kata mereka gitu. Maka saya dipilih menjadi salah satu seniman yang memamerkan quote-nya. Nah, tapi saya nggak tahu ketangkep nggak sih quote itu tuh gitu ya. Nah, mungkin quote ini gini. Seni itu segaris pisau, selebihnya perayaan dan kesepakatan. Itu teksnya tuh. Harapan saya sih dengan teks itu bisa dibedah kemana-mana ya, banyak hal gitu. Ya salah satu yang bisa dipelajari dari tanda-tanda kalimat yang hadir di kalimat itu adalah seni segaris pisau itu pertama tentu saja tentang bagaimana kita memperlakukan pisau itu. Pisau tentu saja punya fungsi banyak, gitu ya. Artinya dia punya manfaat dan dia bisa menorehkan apapun. Nah, setajam sedalam apa torehannya kan tergantung cara kita menggunakannya. Saya kira seni itu ya begitu, ya. Jadi tergantung kita dikasih toolsnya apa, percaya pada instrumen seperti apa. Dan cara kita menorehkannya, meninggalkan jejak yang bermanfaat tentunya gitu. Seperti apa? Nah selebihnya itulah yang kemudian
dirayakan oleh banyak orang. Jadi pergunjingan, jadi pembicaraan, jadi pameran, jadi pesta, ada apa, kan dirayakan pada akhirnya gitu. Dan perayaan-perayaan itu tidak lain adalah melalui jalur kesepakatan-kesepakatan. Gitu. Artinya kita setuju dengan kuratorial, kita setuju dengan kontrak, kita setuju dengan apa, kita sepakat dengan hari dan sebagainya lah gitu. Kan gitu ya. Gitu. Tapi kan tetap tidak tersentuh soal yang segaris pisaunya itu. Gitu. Nah seringkali kita luput dalam membicarakan seni itu bukan pada substansinya, bukan pada apanya, tapi hanya pada itunya, eventnya, apanya. Kadang-kadang seni itu riuh di organisasinya, riuh di pendanaannya. Kita lebih senang misalkan ngomongin berapa harga karya ketimbang karya kamu apa atau apa sebagainya gitu. Itu sih. Tapi itu bukan quote terakhir ya. Itu bukan ini. Ini deh terakhir saya mau deh. Ya. Oke, ketemu nih. Mungkin ini juga bukan kata-kata saya ya. Saya juga kayaknya tumbuh dari banyak kata-kata orang lain, tumbuh dari banyak kebijakan orang lain, bahkan tumbuh dari banyak kesalahan orang lain dan sebagainya. Buat siapapun saya kira mau itu pekerjaan ataupun profesi apapun, apalagi seni, saya masih percaya bahwa jalan tumbuh yang baik adalah jalan yang bermanfaat. Jadi bikinlah seni-seni yang memang dasarnya adalah kebermanfaatan, dan salah satu jalan kebermanfaatan itu adalah kita belajar mengasah untuk peka pada nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang nggak boleh hilang gitu. Karena tanpa itu ya semuanya memungkinkan berhenti hanya sebagai perayaan-perayaan. Oke, selamat bertumbuh.